Halo, salam jumpa dengan saya untuk adik-adik semester 1 Program Studi Ilmu Pemerintahan dan Ilmu Sosiatri Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Santa Ursula. Hari ini merupakan kuliah pertemuan pertama untuk mata kuliah Pendidikan Pancasila dan juga masa-masa kuliah perdana Anda di STPM Santa Ursula. Oleh karena itu, saya ucapkan selamat bergabung untuk menuntut ilmu sesuai dengan minat jurusan Anda masing-masing, yaitu program studi ilmu pemerintahan dan program studi ilmu sosiatri di STPM Santa Ursula. Pada pertemuan pertama hari ini, kita akan membahas tentang pengantar silabus sebagai pendahuluan untuk mata kuliah pendidikan Pancasila. Pada pengantar silabus akan dibahas tentang deskripsi mata kuliah, tujuan, pokok-pokok bahasan atau materi apa saja yang akan dipelajari pada setiap pertemuan mata kuliah pendidikan Pancasila, kemudian metode belajar yang digunakan sampai pada hal-hal teknis yang harus diikuti selama satu kontrak perkuliahan pendidikan Pancasila. Baik, sebelum kita lanjut pada apa yang sudah saya sampaikan tadi, karena ini merupakan kuliah pertemuan pertama untuk mata kuliah pendidikan Pancasila dan juga merupakan masa-masa kuliah perdana Anda di STPM Santa Ursula, kita mungkin saja belum mengenal satu sama lain. Oleh karena itu, kita perlu sempatkan sedikit waktu untuk bisa lebih saling mengenal. Supaya nanti ketika bertanya atau mengajukan pertanyaan, tidak lagi ada rasa malu-malu karena sudah saling mengenal. Untuk kalian saya kira jumlah kalian cukup banyak dan saya kira tidak efektif untuk kalian semua memperkenalkan diri satu persatu karena kita tidak punya waktu yang cukup. Untuk itu, perkenalan diri kalian ini bisa dilakukan di setiap pertemuan karena kita punya jumlah 14 kali pertemuan untuk satu kontrak perkuliahan. Jadi di setiap pertemuan ketika mengajukan pertanyaan atau ketika saya bertanya, Anda bisa memperkenalkan diri Anda terlebih dahulu. Untuk itu saya sebagai dosen pengampu untuk kuliah, setidaknya saya yang lebih dulu memperkenalkan diri. Baik, saya akan perkenalkan diri saya. Saya mulai dengan nama lengkap saya. Nama lengkap saya diberkati dengan nama Santo Pelindung di awal, yaitu Agustinus. Kemudian nama tengah saya, Syamgar. Dan nama belakang saya, Free. Free itu bukan nama marga atau fam, tetapi merupakan singkatan dari nama ayah ibu saya, digabung menjadi Free. Saya biasa dipanggil Syam. Adik-adik di STPM Santa Ursula, mahasiswa-mahasiswi biasa panggilnya saya Pak Syam. Asal saya lahir di Kecamatan Maponggo, di pusat kecamatan, di pinggir pantai. Maponggo itu merupakan salah satu kecamatan yang ada di Kabupaten Nagakio. Saya berdomisili di Ende saat ini. Latar belakang pendidikan saya pada kuliah S1 menempuh atau mengambil minat bidang ilmu yang berbeda dengan S2. Untuk S1, saya mengambil minat ilmu di bidang sastra, persisnya sastra Inggris, di Universitas Teknologi Yogyakarta. Setelah selesai, saya melanjutkan studi, tetapi tidak di minat ilmu yang sama. Minat saya sudah bergeser di sosial dan politik, persisnya Magister Administrasi Publik di Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta. Dengan latar belakang pendidikan saya itu, kemudian saya menjadi dosen di Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Santa Ursula sebagai dosen program studi ilmu pemerintahan.
Tetapi juga saya diminta untuk mengajar di program studi ilmu sosiatri, yang tentunya mata kuliah yang saya ampu merupakan mata kuliah yang sesuai dengan latar belakang pendidikan saya atau keilmuan saya. Saya kira demikian perkenalan singkat dari saya. Untuk lebih lengkapnya lagi, kita bisa lebih saling mengenal di setiap pertemuan perkuliahan pendidikan Pancasila. Baik, selanjutnya kita akan membahas tentang deskripsi mata kuliah untuk pendidikan Pancasila, supaya kita bisa mengetahui pendidikan Pancasila, mata kuliah pendidikan Pancasila itu apa bentuknya dan bagaimana, apa tujuannya dan apa kompetensi yang diharapkan. Mata kuliah Pancasila merupakan mata kuliah pengembangan kepribadian, yang mana mata kuliah ini merupakan amanat dari undang-undang. Persisnya kalau kita lihat di Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Sistem Pendidikan Nasional, itu di situ disebutkan bahwa mata kuliah pendidikan Pancasila, kewarganegaraan, agama dan bahasa Indonesia wajib diajarkan di semua jenjang pendidikan tinggi yang ada di Indonesia. Oleh karena dasar undang-undang itu, maka STPM Nusantara Ursula menginkludkan mata kuliah pendidikan Pancasila sebagai salah satu mata kuliah yang diajarkan di Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Santa Ursula. Pendidikan Pancasila berupaya untuk menelaah atau mengkaji berbagai fenomena hidup dan negara Indonesia sebagai sebuah ruang publik dengan menggunakan pendekatan hermeneutika dan pendidikan nilai. Pendekatan hermeneutika itu merupakan cabang ilmu filsafat yang mempelajari tentang bagaimana menginterpretasikan makna dari objek yang diamati. Dalam hubungan dengan pendidikan Pancasila, pendekatan hermeneutika itu mempelajari dan menginterpretasikan berbagai situasi terkait dengan kehidupan berbangsa dan bernegara, kemudian menemukan suatu jawaban terhadap realitas yang terjadi. Contohnya, misalnya, jika ada seseorang mencuri, kita melakukan pencermatan terlebih dahulu dengan membuat suatu pertanyaan misalnya. Kenapa dia mencuri? Oh, karena dia miskin. Oh, karena dia tidak punya uang. Oh, karena dia butuh. Kenapa demikian? Oh, harus ada yang miskin, harus ada yang tidak punya uang. Oh, karena situasi hidup setiap orang itu berbeda. Dan kemudian bagaimana mengatasi persoalan tersebut? Nah, pertanyaan-pertanyaan ini muncul dari proses hermeneutika. Bagaimana suatu objek itu diamati kemudian dimaknai. Setelah dimaknai kemudian dicari apa solusinya terhadap persoalan-persoalan tersebut. Kemudian apa yang dimaksudkan dengan pendidikan nilai? Kalau kita lihat dalam penjelasan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, di situ dinyatakan bahwa pendidikan nasional berfungsi untuk mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia serta berilmu, cakap, kreatif, mandiri dan bertanggung jawab kepada negara, kemudian menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. Jadi pada hakikatnya pendidikan nasional itu mengacu pada pembentukan nilai yang mendasari terbentuknya watak atau karakter bagi mahasiswa-mahasiswi Indonesia. Karakter itu terwujud dalam pikiran, perasaan, perwatakan, dan perbuatan berdasarkan norma-norma agama, hukum, tata krama, budaya, dan adat istiadat. Dan karakter ini memang diharapkan pada era globalisasi, yang mana
karakter yang dilandasi pada kearifan lokal atau nilai-nilai yang dianut berdasarkan nilai agama dan budaya. Selanjutnya, mahasiswa-mahasiswi yang diharapkan pada era globalisasi ini adalah mahasiswa-mahasiswi yang siap berkompetisi dan tidak saling menjatuhkan, siap menerima keberhasilan maupun kegagalan, siap menghadapi kemajuan bidang informasi dan komunikasi yang semakin canggih saat ini, yang semuanya itu tidak terlepas dari norma-norma agama, hukum, tata krama, budaya, dan adat istiadat yang kita anut. Yang terjadi selama ini, perkembangan teknologi malah telah menyebabkan degradasi moral pada anak-anak karena salah menggunakan teknologi, seperti misalnya menipu, memanipulasi, bahkan sampai membuat konten yang tidak mendidik. Mahasiswa-mahasiswi tidak lagi kemudian belajar untuk jujur, seperti mengerjakan tugas berdasarkan atau mengerjakan tugas hasil dari buah pikiran sendiri, tapi lebih banyak kepada duplikasi atau plagiarisme. Sehingga mahasiswa-mahasiswi itu kemudian tidak melatih dirinya bagaimana berpikir. Segala sesuatu sudah ada di internet, jadi tinggal datang ke internet, buka browser, ketik URL-nya, cari, kemudian dapat filenya, di-copy, dipindahkan filenya ke format PDF, di-print, kemudian dikumpul. Tidak ada proses berpikir di situ. Atau penyalur informasi, semuanya seperti copy paste. Nah, ini yang kemudian dikatakan bahwa terjadinya degradasi moral. Kita menjadi pribadi yang kemudian tidak jujur, kemudian tidak latih untuk berpikir. Pendidikan nilai dimaksudkan untuk membentuk karakter mahasiswa dilakukan dengan usaha yang sungguh-sungguh, sistematik dan berkelanjutan untuk membangkitkan dan menguatkan kesadaran diri serta keyakinan pada diri mahasiswa bahwa tidak ada masa yang lebih baik yang bisa diwujudkan tanpa kejujuran, tanpa meningkatkan disiplin diri, tanpa kegigihan mengembangkan rasa tanggung jawab, tanpa semangat belajar, atau tanpa semangat berkontribusi bagi sesama. Di negara kita Indonesia saat ini, wacana pendidikan nilai memang secara kurikuler sudah terintegrasi dalam pendidikan agama, pendidikan kewarganegaraan, Pancasila, dan pendidikan bahasa. Tapi kemudian, apa saja yang menjadi contoh yang dapat dilakukan oleh mahasiswa terkait dengan pendidikan nilai? Misalnya dimulai dengan hal-hal yang sederhana, seperti disiplin datang kuliah tepat waktu, bertanggung jawab, seperti mengerjakan tugas, kemudian belajar peka terhadap situasi sosial, atau misalnya yang secara sederhananya membantu teman yang mengalami kesulitan belajar. Karena kalian yang datang untuk belajar ini tidak semuanya pintar. Ada beberapa yang pintar, ada beberapa yang lain kemudian yang punya masalah atau sulit untuk bisa menerima pelajaran dengan baik. Oleh karena itu, kalian yang punya daya serap yang cukup baik, bagaimana membantu teman-teman yang punya daya serap yang lemah. Nah, ini yang contoh sederhana yang perlu diaplikasikan, perlu dilakukan sebagai penerapan dari pendidikan nilai dalam diri mahasiswa-mahasiswi. Selain itu juga mampu mengendalikan emosi dalam berargumentasi. Jangan sampai berbeda pendapat dianggap sebagai suatu masalah. Menjaga lingkungan, jangan buang sampah sembarang. Kemudian berprestasi, kita ini minim prestasi. Kemudian berkarya, kita ini minim karya, lebih banyak duplikat. Mengerjakan tugas saja duplikasi, apalagi menghasilkan sesuatu yang berguna bagi banyak orang. Nah, ini berkarya atau menghasilkan sesuatu untuk banyak orang itu sederhana saja, dengan cara menjadi diri sendiri berguna. Itu saja. Ketika kita menjadikan diri kita ini berguna, maka tentunya itu juga berguna atau berdampak bagi orang lain. Dengan bantuan pendekatan hermeneutika, mahasiswa diajak untuk berpikir kritis terhadap segala bentuk ideologisme Pancasila. Dan melalui pendidikan nilai, mahasiswa dilatih untuk memiliki nilai-nilai Pancasila.
Yang dimaksudkan dengan berpikir kritis itu adalah, jadi bagaimana kita mampu berpikir secara kompleks dengan menggunakan proses analisis dan evaluasi terhadap suatu informasi yang diterima maupun dalam menyelesaikan permasalahan. Atau dalam arti yang lain, berpikir kritis ialah berpikir untuk mencari kebenaran terhadap informasi yang diterima atau dalam menyelesaikan suatu masalah. Cara berpikir kritis yaitu secara tenang, jangan emosi, dahulukan logika, pahami permasalahan, lakukan analisis dan evaluasi. Dan evaluasi hasilnya, baru kita ambil keputusan atau tindakan. Segala macam tindakan itu harus berdasarkan proses analisis. Memang informasi yang diterima saat berpikir kritis itu bisa didapatkan dari hasil pengalaman, pengamatan, ataupun dari komunikasi dengan orang lain yang memberi informasi. Dengan berpikir kritis, kita tidak mudah untuk percaya dengan informasi yang diterima. Karena informasi yang masuk itu tidak semuanya itu benar atau dapat diterima. Kemudian kita melakukan analisis terlebih dahulu untuk mengetahui kebenaran terhadap informasi tersebut. Kemudian pertanyaannya, bagaimana cara supaya dapat berpikir kritis? Ada beberapa cara yang dapat membantu kita untuk dapat berpikir kritis. Yang pertama itu adalah konseptualisasi. Konseptualisasi artinya proses intelektual untuk membentuk suatu konsep. Sedangkan apa artinya konsep? Konsep itu adalah fenomena atau pandangan mental dari seseorang tentang realitas dari suatu kondisi atau pikiran-pikiran tentang kejadian, objek, dan atribut. Dengan demikian, konseptualisasi merupakan pikiran abstrak yang digeneralisasi secara otomatis menjadi simbol-simbol dan disimpan dalam otak. Maksudnya adalah setiap hal atau sesuatu atau objek yang akan kita nilai atau kritisi harus didahulukan dengan gambaran tentang objek tersebut supaya kita dapat mendapatkan deskripsi yang jelas terhadap objek tersebut. Segala sesuatu yang mau kita kritisi itu perlu kita tahu. Ini bentuknya apa, atau seperti apa cirinya, atau bagaimana. Harus punya gambaran terhadap objek itu, sehingga kita kemudian tidak salah menilai dari objek yang akan kita kritisi itu. Cara yang lain adalah rasionalitas dan beralasan. Artinya, argumen yang diberikan selalu berdasarkan atas analisis dan mempunyai dasar yang kuat dari fakta atau fenomena nyata. Suatu argumentasi dapat diterima jika argumentasi itu berdasarkan keadaan yang dapat dilihat oleh semua orang atau dapat dibayangkan. Tidak imajinatif, bukan merupakan hayalan. Jika kita membangun argumentasi berdasarkan hayalan, maka pasti argumentasi kita tidak akan diterima atau dicap halusinasi dan lain-lain. Kemudian cara yang berikut adalah reflektif. Artinya bahwa seorang pemikir kritis tidak menggunakan asumsi atau persepsi dalam berpikir atau mengambil keputusan, tetapi menyediakan waktu untuk mengumpulkan data dan menganalisisnya berdasarkan disiplin ilmu, fakta, dan kejadian. Proses reflektif dibutuhkan ketika kita hendak menilai atau mengkritisi sesuatu, yang mana caranya adalah menggunakan dasar ilmu untuk menganalisis suatu kondisi atau informasi yang diperoleh dari apa yang dilihat, didengar, atau diterima. Itu merupakan cara dari proses berpikir reflektif. Kemudian yang berikut adalah pemahaman. Pemahaman dari sikap yang harus diambil pemikir kritis itu akan selalu menguji apakah sesuatu yang dihadapi itu lebih baik atau lebih buruk dibandingkan dengan yang lain. Kita dituntut untuk memiliki dasar pengetahuan yang cukup terhadap objek yang kita kritisi. Dengan pengetahuan itu kita dapat menilai apakah baik atau buruk, benar atau salah tentang objek tersebut. Kemudian cara berpikir kritis yang berikut adalah kemandirian berpikir. Seorang pemikir kritis akan selalu berpikir dalam dirinya, tidak pasif,
tidak menerima pemikiran dan keyakinan orang lain semata, tetapi menganalisis semua isu, memutuskan secara benar dan dapat dipercaya. Ada banyak informasi yang kita terima, akan tetapi informasi yang kita terima perlu disaring tentang keabsahannya dari informasi tersebut. Kita tidak bisa sepenuhnya menerima setiap informasi yang datang kepada kita. Informasi perlu diuji berdasarkan kebenaran, karena tidak semua hal yang kita tangkap atau kita lihat itu sepenuhnya benar. Apa yang nampak tidak menggambarkan yang sebenarnya yang terjadi. Oleh karena itu, setiap informasi yang kita terima, setiap hal yang kita lihat itu perlu kita cerna dulu, kita analisis. Apakah ini benar atau tidak? Oleh karena itu, kemandirian dalam berpikir itu diperlukan dalam proses berpikir kritis. Kemudian berpikir adil dan terbuka, yaitu mencoba untuk berubah dari pemikiran yang salah dan kurang menguntungkan menjadi benar dan lebih baik. Kita tidak bisa untuk tetap menutup diri dari pemikiran-pemikiran orang lain. Dalam berpikir kritis, kita harus senantiasa menerima masukan dari orang lain untuk memperkaya pengetahuan kita, memperbaiki cara pandang kita, kemudian menilai cara pandang kita dan menerima cara pandang orang lain. Kita seringkali sulit untuk menerima kritik dari orang lain dengan kadang kita memandang suatu kritikan itu sebagai sesuatu yang menantang, sebagai sesuatu yang menyerang. Di negara kita ini memang demokrasi, kita mengalami krisis demokrasi, yang mana ketika seseorang berbeda pendapat dengan kita, dianggap sebagai ancaman. Sesungguhnya kita ini belum dewasa untuk dalam hal berdemokrasi. Sama seperti ketika supporter sepak bola. Kita yang bertindak sebagai supporter sepak bola itu punya persoalan dengan membedakan antara mana lawan, mana musuh. Lawan yang kita sebut rival dalam satu kompetisi itu merupakan pihak yang bersaing untuk memenangkan atau meraih juara atau memenangkan pertandingan. Oleh karena itu, jangan kemudian kita mengidentikan lawan dalam satu pertandingan itu dengan musuh. Nah, kita punya persoalan untuk mendeskripsikan ini. Sehingga pesannya adalah bahwa orang lain yang berseberangan dengan kita anggap sebagai musuh. Nah, kita punya persoalan dengan ini. Cara berpikir berikut adalah pengambilan keputusan berdasarkan keyakinan. Berpikir kritis digunakan untuk mengevaluasi suatu argumentasi dan kesimpulan, menciptakan suatu pemikiran baru dan alternatif solusi atas tindakan yang akan diambil. Berdasarkan keyakinan yang benar, keyakinan yang benar itu haruslah berdasarkan pengetahuan yang benar, pemahaman yang baik dan akhlak yang baik. Kemudian pertanyaannya adalah, bagaimana berpikir kritis hubungan dengan ideologi Pancasila? Secara sederhana, ideologi berarti keseluruhan pemikiran, cita, rasa, segala upaya, terutama di bidang politik dan ekonomi. Oleh sebab itu, ideologi sering berkaitan dengan politik dan partai politik. Ideologi juga dapat berarti sebagai filsafat hidup dan cara pandang sesama dan dunia. Negara kita memiliki filsafat Pancasila sebagai landasan negara, jadi Pancasila juga dipandang sebagai ideologi, di mana termuat keseluruhan pikiran, cita, rasa, dan perjuangan bangsa Indonesia. Di Indonesia, ideologi juga memiliki kecenderungan untuk dikembangkan sebagai doktrin yang komprehensif, yakni dengan cara memberi pemahaman tentang hubungan Pancasila dengan nilai dan memberi anggapan bahwa Pancasila dapat dikembangkan sebagai ilmu. Oleh karena itu, sebagai ilmu, maka Pancasila dipelajari secara metodologi. Maka oleh karena itu, mata kuliah Pancasila ini ada di perguruan tinggi.
Pada masa Orde Baru, pandangan dominan yang dipercaya oleh pemerintah, terutama pemerintah Orde Baru, adalah bahwa Pancasila merupakan sumber norma dan nilai. Pancasila adalah sistem kepercayaan atau ideologi yang menentukan bagaimana sesuatu seharusnya. Karena itu, struktur dominasi dikembangkan dari pemahaman ideologi Pancasila sebagai doktrin yang komprehensif. Orde Baru pada tahun 1965 atau 1946 membangun hegemoni dengan formulasi ideologi Pancasila sebagai tiang penyangga untuk melegitimasi tindakan dan keputusannya. Kita tahu itu. Jika orang salah atau tidak ikut aturan pemerintah, dicap sebagai komunis. Nah, itu yang terjadi. Hegemoni negara Orde Baru sendiri tidak dapat dipahami secara persis, kecuali melakukan totalitas, ikut semua pada peraturan pemerintah, tidak boleh melawan. Implikasi dari formulasi ideologi Pancasila sebagai totalitas memang terlihat misalnya sejak tahun 1985, seluruh organisasi sosial politik digiring oleh hukum untuk menerima Pancasila sebagai satu-satunya dasar filosofis sebagai asas tunggal. Dan setiap warga negara yang mengabaikan dianggap sebagai pengkhianat atau penghasut. Sehingga cap durhaka itu telah meluas dan tak hanya tuduhan yang sifatnya subversif, sebagaimana kerap dialamatkan pada komunisme atau ide-ide negara Islam. Yang mana seharusnya atau melainkan mencakup segala hal yang berbeda pendapat dengan ideologi negara. Ini satu pandangan yang kemudian keliru, perlu dikritisi. Bahwa ideologi muncul dari kesadaran dalam diri atas dasar pemahaman yang diyakini benar, bukan suatu paksaan. Kita kemudian tidak bisa memaksa apa yang kita yakini benar kepada orang lain. Kita dapat mengkritisi pandangan tadi ke dalam beberapa hal ya. Yang pertama itu, formulasi yang demikian memaksakan orang untuk mengikuti ideologi itu lebih melebih-lebihkan peranan norma dalam mengatur perilaku. Tidak semua perilaku diatur oleh kepercayaan normatif. Perilaku orang sehari-hari mungkin didasarkan pada kebiasaan atau pragmatisme. Pragmatisme itu adalah seseorang menganggap sesuatu bernilai kecuali dia bermanfaat. Tidak ada guna, mereka tidak anggap. Seperti itu. Dan manfaat daripada komitmen pada tujuan yang normatif. Kemudian pemahaman yang tadi itu gagal untuk mempertimbangkan sifat asimetris kekuasaan dan implikasinya bagi legitimasi kekuasaan, yang mana memiliki potensi besar untuk mengabsahkan dirinya sendiri. Jadi untuk melegalkan apa yang dia inginkan, jika orang tidak ikut seperti apa yang dia kehendaki, maka orang itu dicap sebagai pembangkang. Orang tidak ikut pemerintah dicap sebagai komunis. Nah, itu yang salah. Sebenarnya Pancasila itu adalah filsafat sosial. Cara pandang negara terhadap gejala-gejala sosial. Dan dari filsafat sosial dapat diturunkan menjadi teori sosial yang juga memiliki metodologinya. Pandang ini dapat memperkuat ideologisasi Pancasila sebagai doktrin yang komprehensif. Kalau dalam bahasa kritiknya itu, Pancasila ini bisa terjadi atau bisa menjadi perwujudan gagasan untuk menjadikan Pancasila sebagai ilmu, yang mana tidak lain Pancasila menjadi satu-satunya alam berpikir dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Nilai pembangunan diri interpersonal dan relasi interpersonal dapat tertanam melalui pendidikan Pancasila yang tujuannya adalah untuk membangun kepribadian, karakter building manusia Indonesia yang utuh, baik menyangkut aspek kognitif, afektif, maupun psikomotorik. Aspek kognitif itu merupakan segala kegiatan aktivitas manusia berkaitan dengan otak, yang meliputi pengetahuan tentang seseorang untuk mencari tahu tentang sesuatu. Kegiatan memahami tentang bagaimana seorang mendalami sesuatu, atau kegiatan menerangkan tentang bagaimana seseorang melakukan sesuatu berdasarkan apa yang diketahui dan yang telah dipahami. Kegiatan menganalisis terhadap segala sesuatu yang dengan kegiatan menilai sesuatu yang menjadi perhatiannya.
Tujuan aspek kognitif itu berorientasi pada kemampuan berpikir yang mencakup kemampuan intelektual yang sederhana, yaitu mengingat, sampai pada kemampuan memecahkan masalah yang menuntut siswa untuk menghubungkan dan menggabungkan beberapa ide, gagasan, metode, prosedur yang dipelajari untuk memecahkan masalah tersebut. Dengan demikian, aspek kognitif mengungkapkan tentang kegiatan mental yang sering berawal dari tingkat pengetahuan sampai ke tingkat yang paling tinggi, yaitu evaluasi atau menilai. Kemudian, apa itu afektif? Afektif itu merupakan hal yang berkaitan dengan sikap atau nilai. Jadi, afektif itu mencakup watak berlaku seperti perasaan, minat, sikap, emosi, dan nilai. Beberapa pakar mengatakan bahwa sikap seseorang dapat diramalkan perubahannya bila seseorang telah memiliki kekuasaan kognitif tingkat tinggi. Artinya bahwa sikap seseorang dapat berubah dipengaruhi oleh tingkat pemahaman dan tingkat pengetahuan serta kemampuan seseorang dalam menganalisa sesuatu. Sikap afektif itu dapat meliputi sikap seseorang dalam menerima atau memperhatikan sesuatu, kemudian bagaimana sikap seseorang dalam menanggapi situasi atau kondisi atau suatu kejadian, artinya bagaimana partisipasi aktif seseorang terhadap suatu keadaan atau kejadian, atau yang kita biasa sebut itu kepekaan. Bagaimana sikap seseorang dalam menilai atau menghargai sesuatu. Kemudian bagaimana seseorang dapat mengatur atau mengorganisasikan. Kemudian bagaimana perwatakan atau akal budi seseorang yang berdasarkan nilai atau berdasarkan sesuatu nilai atau nilai-nilai yang dianut. Kemudian bagaimana dengan psikomotorik? Psikomotorik merupakan ranah yang berkaitan dengan keterampilan atau skill atau kemampuan bertindak setelah seseorang menerima pengalaman belajar tertentu. Hasil belajar psikomotorik itu sebenarnya merupakan kelanjutan dari hasil belajar kognitif, yakni memahami sesuatu, dan dari hasil belajar afektif yang baru kelihatan atau tampak dalam bentuk kecenderungan-kecenderungan berperilaku. Ranah psikomotorik adalah berhubung dengan aktivitas fisik, misalnya lari, melompat, melukis, memukul, dan sebagainya. Hasil belajar keterampilan psikomotorik dapat diukur melalui pengamatan langsung atau melihat hasil setelah mengalami proses pembelajaran. Dan dengan demikian, pendidikan Pancasila mengajak mahasiswa menilai realitas ruang publik sehari-hari secara mandiri dengan panduan nilai-nilai etis Pancasila. Nah, itu merupakan deskripsi dari mata kuliah Pancasila. Dan tujuannya adalah untuk supaya nilai-nilai Pancasila itu dapat diaplikasikan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara dalam diri setiap mahasiswa. Kemudian kompetensi yang diharapkan adalah supaya mahasiswa memiliki sikap bertanggung jawab sebagai warga negara yang baik sesuai dengan hati nuraninya. Kemudian mampu memaknai kebenaran ilmiah yang terdapat dalam Pancasila. Nah, oleh karena itu, untuk mewujudkan semua hal yang sudah disampaikan tadi, maka perlu dibuat pokok-pokok bahasan apa saja yang harus dipelajari, yang harus diberikan kepada mahasiswa-mahasiswi supaya bisa mewujudkan hal-hal yang tadi sudah dijelaskan. Untuk itu, pokok-pokok bahasan yang akan dibahas pada perkuliahan pendidikan Pancasila, yang pertama itu adalah pokok bahasan tentang pengertian landasan tujuan pendidikan Pancasila. Pada pokok bahasan tentang pengertian Pancasila, kita akan mempelajari yang pertama adalah tentang pengertian Pancasila baik secara etimologi maupun secara terminologi. Secara etimologi, Pancasila didefinisikan berdasarkan asal-usul katanya. Panca itu apa, kemudian sila itu apa. Kemudian berdasarkan asal-usul istilah Pancasila, kapan muncul pertama kali.
dan bagaimana nilai-nilai atau sila-sila yang terdapat pada Pancasila di masa itu diaplikasikan. Kemudian bagaimana masyarakat pada masa itu menilai Pancasila dan kemudian mengamalkan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua adalah landasan pendidikan Pancasila. Pokok bahasan kedua adalah landasan pendidikan Pancasila. Pokok bahasan ini akan membahas tentang apa dasar dari pendidikan Pancasila, baik secara yuridis, historis, kultur, dan filosofis. Secara yuridis, kita akan membahas tentang latar belakang hukum. Apa alasan hukum sehingga pendidikan Pancasila itu menjadi penting untuk diajarkan di perguruan tinggi. Kemudian secara historis, mempelajari tentang dasar sejarah pembentukan Pancasila dan nilai-nilai Pancasila. Mempelajari tentang dasar filosofis dibentuknya Pancasila. Apakah Pancasila berakar dari budaya bangsa yang sudah diatur dan dijalankan secara turun-temurun dari dulu. Secara kultur, kita mempelajari Pancasila sebagai karya yang diangkat dari nilai-nilai kultur yang dimiliki bangsa Indonesia melalui proses refleksi filosofis. Apakah Pancasila memiliki kaitan erat dengan budaya kehidupan bangsa Indonesia atau tidak? Dan bagaimana kemudian segala sikap perilaku berbangsa dan bertanah air harus mencerminkan sila-sila Pancasila. Kemudian secara filosofis kita akan mempelajari tentang Pancasila sebagai dasar filsafat negara dan pandangan bangsa Indonesia, mempelajari tentang kenyataan secara filsafat dan objektif bahwa bangsa Indonesia dalam hidup berbangsa dan bernegara mendasarkan pada nilai-nilai Pancasila yang tertuang dalam sila-sila Pancasila yang secara filosofis ada sebelum Indonesia mendirikan negara. Yang ketiga, yang menjadi pokok bahasan dalam pokok bahasan pengertian landasan tujuan pendidikan Pancasila adalah apa tujuan dari pendidikan Pancasila. Pada pokok bahasan ini, kita akan mempelajari tentang tujuan jangka panjang dan tujuan jangka pendek dari pendidikan Pancasila. Pada tujuan jangka panjang, kita mempelajari bagaimana supaya melalui pendidikan Pancasila, nilai-nilai Pancasila dapat diamalkan dan dihayati oleh setiap individu masyarakat Indonesia dalam kehidupan sehari-hari. Dan tujuan jangka pendeknya adalah bagaimana supaya pendidikan Pancasila kita bagaimana untuk mengetahui dan mempelajari Pancasila secara benar. Kemudian mempelajari Pancasila secara ilmiah supaya Pancasila itu kemudian menjadi suatu sistem yang menjadi sesuatu yang sifatnya metodologis. Jikalau dipelajari secara ilmiah, berarti tingkatannya lebih tinggi daripada pengetahuan biasa. Kemudian pokok bahasan berikut adalah Pancasila dalam sejarah perjuangan bangsa. Pokok bahasan ini kita akan mempelajari Pancasila dalam konteks peristiwa sejarah perjuangan bangsa. Mulai dari zaman kerajaan yang pernah ada di Nusantara, seperti Kerajaan Sriwijaya, Kutai, Majapahit, hingga Kerajaan Mataram, dan bagaimana nilai-nilai Pancasila yang berkembang pada saat itu, dan bagaimana nilai-nilai Pancasila diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari oleh masyarakat pada saat itu. Selain itu, mempelajari Pancasila dalam sejarah kerajaan-kerajaan akan dipelajari juga perkembangan sila Pancasila pada masa penjajahan, dimulai dari masuknya penjajahan bangsa-bangsa barat seperti Portugis, Belanda, hingga Asia yakni Jepang, sampai pada Pancasila di masa kebangkitan nasional dengan munculnya organisasi-organisasi pemuda seperti Budi Utomo, Sumpah Pemuda, dan perkembangan Pancasila pada masa kemerdekaan Indonesia.
Tujuannya adalah supaya mahasiswa mampu memaknai peristiwa sejarah dan nilai-nilai budaya bangsa untuk menggalang persatuan dan kesatuan. Pada pokok bahasan ini juga kita akan mempelajari dan mendalami nilai-nilai Pancasila yang terkandung dalam tiap silanya supaya kita memiliki pemahaman yang dalam tentang nilai-nilai Pancasila dan bagaimana bentuk penerapannya. Kemudian pokok bahasan berikut adalah Pancasila sebagai sistem filsafat. Pada pokok bahasan ini kita akan mempelajari Pancasila dari sudut pandang filsafat tentang apa yang menjadi dasar ketentuan Pancasila dapat dikatakan sebagai suatu sistem filsafat. Jadi suatu hal itu atau suatu objek untuk dapat dikatakan mengandung unsur filosofis atau filsafat perlu dikaji terlebih dahulu atau diuji melalui bidang ilmu filsafat, yaitu ontologi, aksiologi, dan epistemologi. Pada pokok bahasan ini juga kita akan mempelajari dan memahami mengapa urutan Pancasila seperti yang kita ketahui saat ini. Mengapa sila pertama ada pada posisi nomor 1? Kenapa sila ketiga itu isinya persatuan Indonesia? Kenapa sila kelima itu keadilan sosial? Kenapa keadilan sosial tidak ditaruh pada posisi yang ketiga saja? Nah, alasan-alasan itu akan kita pelajari pada pokok bahasan tentang Pancasila sebagai sistem filsafat. Selain itu juga kita akan mempelajari tentang tingkatan-tingkatan pengetahuan sampai kepada tingkatan-tingkatan filosofis. Pokok bahasan berikut adalah kita akan mempelajari Pancasila dan Undang-Undang Dasar. Pada pokok bahasan ini kita akan mengidentifikasi tata urutan peraturan perundang-undangan Republik Indonesia. Kemudian mendeskripsikan terjadinya perubahan Undang-Undang Dasar 1945 setelah amandemen. Kemudian mengklasifikasikan isi Undang-Undang Dasar 1945 setelah amandemen. Kemudian mengidentifikasi berbagai macam lembaga-lembaga negara yang pembentukannya sesuai dengan Undang-Undang 1945. Kemudian menganalisis hasil peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan sistem politik di era reformasi. Kemudian pokok bahasan yang berikut adalah Pancasila sebagai ideologi atau ideologi Pancasila. Pada pokok bahasan ini kita akan mempelajari Pancasila sebagai ideologi bangsa. Mengukur kekuatan ideologi Pancasila dari berbagai dimensi seperti dimensi realita, dimensi idealisme, dan dimensi fleksibilitas. Kemudian, apa makna dari ideologi Pancasila? Apa landasan yuridis dari ideologi Pancasila? Kemudian kita juga akan mempelajari Pancasila sebagai ideologi terbuka dan nilai-nilai ideologi terbuka dan hakikat ideologi terbuka. Pada pokok bahasan ini juga kita akan mempelajari bentuk-bentuk ideologi negara-negara di dunia, mulai dari ideologi kapitalis, sosialis, komunis, sampai kepada ideologi kita yaitu Pancasila. Gunanya adalah supaya kita dapat mengetahui bagaimana prinsip-prinsip yang dianut oleh negara-negara di dunia dalam kehidupan bernegaranya, sehingga kemudian kita tidak dapat dengan mudah menilai ideologi yang satu lebih baik daripada ideologi yang lain. Kemudian pokok bahasan selanjutnya yang akan kita pelajari itu adalah Pancasila sebagai etika dan ideologi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Maka pada pokok bahasan yang terakhir ini kita akan mempelajari tentang Pancasila sebagai etika politik. Pada pokok bahasan ini juga kita akan mempelajari Pancasila sebagai landasan etika dalam berpolitik dan bagaimana ideologi Pancasila dijadikan sebagai acuan dalam penerapan aktivitas di berbagai aspek kehidupan, sosial, ekonomi, budaya, dan ilmu pengetahuan teknologi. Pada pokoknya, kita akan menganalisis persoalan-persoalan yang terjadi
dengan ideologi Pancasila, baik dari aspek politik, sosial, ekonomi, budaya, dan aspek iptek. Kemudian menemukan jawabannya atas persoalan-persoalan terjadi terkait dengan penerapan ideologi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Itu semua adalah pokok-pokok bahasan dan sub-sub pembahasannya yang akan menjadi materi yang akan kita pelajari di setiap perkuliahan pendidikan Pancasila guna mewujudkan maksud dan tujuan dari mata kuliah pendidikan Pancasila ini. Yang berikut adalah hal-hal teknis terkait dengan perkuliahan kita. Yang pertama itu adalah metode belajar. Metode belajar yang kita gunakan ini adalah dua, yaitu dikte dan dikte atau ceramah dan diskusi. Nah, karena ini merupakan kuliah daring, tidak dimungkinkan untuk diskusi atau diskusi berjalan tidak efektif. Oleh karena itu, model diskusi yang dilakukan itu dalam bentuk resume. Jadi teknisnya, setiap perkuliahan ini kita punya waktu 2 jam. Untuk pendidikan Pancasila setiap pertemuan itu durasi waktunya 2 jam. Untuk itu materinya dibagi ke dalam dua sesi. Sesi yang pertama itu adalah pemaparan materi, yang mana pada sesi pertama saya sebagai dosen pengampu mata kuliah akan menjelaskan materi terkait dengan pokok bahasan yang akan dibahas pada pertemuan di hari itu. Setelah itu dilanjutkan pada sesi berikut, yaitu resume. Resumenya itu mahasiswa-mahasiswi menulis kembali hal-hal penting yang sudah disampaikan pada pemaparan materi pada sesi pertama. Dan untuk supaya bisa menulis dengan baik, akan dibantu dengan pertanyaan-pertanyaan dari dosen pengampu mata kuliah. Kemudian berdasarkan pertanyaan itu, mahasiswa menulis kembali apa yang sudah dibahas dan dijelaskan pada sesi yang pertama. Dan kemudian hasil pekerjaannya itu dikumpulkan dengan cara mengirimkan lewat email dosen pengampu mata kuliah, yang mana alamat email itu akan dikirim kemudian dalam panduan teknis untuk perkuliahan pendidikan Pancasila yang akan diupload, kemudian juga ke kelas ini juga dalam bentuk format PDF sehingga bisa dibaca dan diingat atau disimpan. Baik, saya kira demikian untuk perkuliahan kita hari ini. Selanjutnya kita akan lanjut pertemuan kita minggu depan dengan pokok bahasan yang pertama, yaitu pengertian, landasan, dan tujuan pendidikan Pancasila. Saya kira demikian. Kita bertemu lagi pada pertemuan yang akan datang minggu depan. Saya kira sekian. Kita sudahi perkuliahan kita.